Shalom. Selamat Paskah Madihita. Hamuak kadongan. Adorang suta buka perminggota. Tapahibul marohatta lahu marsoba tutuhatta. Julu martangyang mahita di bagasan rohat tabi martangyang mahita. Amin. Mari dimahita siya buku de nomor siap lonom ayat sada dohot ayat 2. Jom mahita. Marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na dijadihon ni Jehovah, marulupulup jalan marlas ni roha mahita di si, batu naung binulokon ni akapad de bagas, ima gabi batu parsuhi pinamasa ni Jehovah dui halongangat dui anggo di matata. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhiti-hiti hamamatemi, ala disoldangi ho tanoman nami, asa merpakirimun na mangulu hami ala ni haheheumi, dang pola beme biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu dohami, di paucat todo hami sian hahulumun tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot manguluy ho, ari-ari, pasang apoko, di bagasan haporsyaw na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amin. Maredehita sian bukit di nomor 620 ayat sada dohot ayat 3. Ni
Tapi gima patik ni debata di hari Minggu pesta Pasca Parjulo on imasin Roma bidu 10 mamuka mesainat sia sahak rodi 10 omma didok gisi ay malua maho molo di perhatopot pamangami Tuhan Yesusi uhud di hapur seroham naung di pahehe di bata ibana sian akkana mate ay rohaido porsia asa tu hati goran pamanganido maka tindakkon asa tu haluaon ima sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan di bata lahu mangulahon naho barto patik nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahani mangulahon naho barto patik nai amin. Mari hita sian mukwed di nomor 155 ayat 2 sahak rode tolu. Jong mahita Tatopo ti madosat tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanamina di banu gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak nadangolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehom matuhami to dim na badiyay asa unang ganggu rohanami di asini roham alay asa hot rohanami marhapur siyaon laho manggotapon nasa dosa doho rohapur tibion asa hupasahat tami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalad na badiya marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosatta humokop pita gabi dosa ibana naso tumadda dosa di bahid debata asa gabi hati goran ni debata hita marhiti-hiti ibana hasangapon madi debata na dikijang amin. Mari di mahita siya buku di nomor 52 ayat 3. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu pesta Pasca Parjulon imasien Markus bidu 10 mamuka senet sada sahat rudi walu
tajahama marsikat sorin. Asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ma ragam-ragam nina huccus laho mamiahi bakkena. Jadi macai sogot di ari parjolo duk sabati lau manasida tu tanomani dinabicar mataniari. Masih padohat do nasida isi mamanggulang batu dihita sian baba pitu ni tanomani. Mamereng do pakina sida di dama naung digulang batui ay nabalga situtudoi. Dibongoti nasida matanomani gabe di ida maduli-duli sahalak parulos na marlinang-linang hudul tukkan siamun jadi mabir situtuma nasida. Alai nina do mandok nasida unang mahamu mabiar dilului hamudo Jesus nasian Nasaret naung diparsilakon nung ngahehe ibana dang dison ibana ida hamu ma inganan hapeahan naon. Lao mahamuna pabo hamuma tu akkasisianna dohot tu si Petrus jualananna do hamu tu Galilea disima idomuna ibana songon naung nidok hian tu hamu. Dungi ruar manasida maporus siat tanomani laos sakadot-dot do nasida jala tarmali. Jadi dangadong di pabua-bua nasida agia tuise aina tahuton do roha nasida. Ima sahakna martua makana tu mangihon hatani di bata jalan oppiopsa. Amin. Mari di mahita siya buka di nomor 10 tulu saharo di opat. Jongjong mahit. Atau tahatidakon mahaporsiaw tay songonahinan tilakon nidongat tasaha porsiaw di sadok portibion rap madok mahita au porsia di bata jahuba ido ama pergugu nasoh dudusan nato mapalangit dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siator di perbadia adoang sobuhan ido tuhata natu mana bernit di pangumuman di Silatus nama tetarpajal do ibana di hau napinar silang natu atuban waturu ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik ke surga lalu hundul di siamun di debata jahoba amanai pergugu nasuha dusani disima ibana pay mamulak suluk tutanoon mangumihalak dohot namate au persia ditorti perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen nabadia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangudu sobot daging ni halak nong mate dohot dihamuluan nasora sudah. Amin. Tapasahat mapilihat tahuhut marid di mahita sian buku di nomor 627 ayat sada saharo di ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Paskah, saudaraku. Selamat Hari Paskah. Dalam sukacita Paskah ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Paskah ini Tuhan mengajak kita, mari kita bersukacita. Sama seperti ajakan Tuhan kepada Israel pada zaman Yesaya ini, di ayat 1 ini. Kita juga diajak hari ini pada masa Paskah ini agar kita bergirang dengan suara nyaring, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, menyanyikan ucapan syukur dan nyanyian pujian bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti sudah selalu dikumandangkan, hari raya Paskah haruslah menjadi hari raya utama dan yang terbesar bagi seluruh orang percaya. Mengapa? Karena seperti dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 14 itu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Karena itu benarlah apa yang dikatakan seorang penulis, bahwa Paskah itu ibarat jantung bagi tubuh kita. Bila tidak ada, maka tubuh kita itu mati. Malah seorang penulis John Irving pernah mengatakan begini, Paskah adalah peristiwa utama. Kalau saudara tidak percaya kebangkitan Yesus, saudara bukanlah orang percaya. Karena itulah saudaraku, hari ini kita semuanya harus bersukacita. Merayakannya bukan dengan hura-hura atau dengan pesta gemerlapan yang hanya untuk memuaskan hasrat badani kita, tetapi sukacita yang memancar-lancar dari manusia batiniah kita, yaitu sebuah sukacita yang lahir dari sebuah kekaguman atas kedahsyatan, atas kehebatan, atas keagungan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Sama halnya dengan Israel pada zaman Yesaya ini. Dalam ayat 1, Yesaya meninggikan nama Tuhan. Yesaya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bila kita membaca mulai dari ayat 1, kita diajak untuk bersukacita meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan selalu setia menepati dan melaksanakan janji-janjinya, yaitu rancangan keselamatan yang dirancangkannya bagi manusia. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Tuhan Allah kita telah menjanjikan bahwa Dia akan mengirimkan juru selamat dari Tuhan untuk melepaskan manusia. Secara duniawi itu disimbolkan melalui tindakan Allah melepaskan, membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan di zaman Yesaya ini, ketika Israel akan diancam dibuang ke negara bangsa kafir, Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhan pasti akan melepaskan, membebaskan mereka dari sana. Dan setelah itu diwujud nyatakan Tuhan dengan menggunakan Raja Kores yang memulangkan Israel ke Yerusalem. Semua itu Tuhan lakukan dengan kekuatannya yang ajaib, di luar kemampuan manusia. Karena Dia adalah Allah Sebaot, Allah Tuhan semesta alam yang bukan hanya agung, tetapi adalah maha kuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Karena itulah kita diajak harus meninggikan nama Tuhan dan harus bersukacita. Alasan kedua kita harus bersukacita dan meninggikan nama Tuhan, karena di ayat 2 dan 3, juga di ayat 10 dan 12 dikatakan bahwa Tuhan akan menaklukkan segala kuasa manapun yang memenjarakan, yang memperbudak umatnya. Bangsa-bangsa yang sombong pada zaman Yesaya, seperti Asyur, Babel, Mesir, Moab, dan lain-lain, semuanya mereka akan ditaklukkan, bahkan dikatakan akan dipermalukan oleh Allah. Kuasa mereka tidak ada artinya dengan kuasa Allah kita. Tetapi alasan yang terutama yang ketiga, kita harus bersukacita dan meninggikan nama Tuhan. Karena di ayat 8 dikatakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan mengatakannya. Mungkin lebih mudah kita mengerti di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan yang maha kuasa akan membinasakan maut untuk selama-lamanya. Ia akan menghapuskan air mata dari setiap wajah dan menjauhkan kehinaan yang ditanggung umatnya di seluruh bumi. Tuhan sudah berbicara dan hal itu pasti terjadi. Dikatakan maut akan dikalahkan. Air mata kesedihan juga aib para umatnya yang disebabkan oleh penderitaan akibat upah dosanya, semuanya akan dihilangkan oleh Tuhan. Itu alasan yang ketiga. Tetapi alasan yang berikut, kita harus bersukacita dan meninggikan nama Tuhan. Karena di ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa Tuhan akan mengadakan perjamuan dengan makanan yang terbaik. Semua bangsa-bangsa diundang tanpa kecuali untuk menikmati jamuan ini. Saudaraku, ini adalah simbol dari penobatan seorang raja. Sehingga ayat ini mau mengatakan bahwa Tuhan kitalah yang akan bangkit menjadi penguasa, menjadi raja atas segala sesuatu. Karena Dia adalah Sebaot, Raja semesta alam yang menguasai seluruh yang ada dan seluruh bangsa. Dan alasan yang terakhir, kita diajak bersukacita dan meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan Allah membuat tahtanya di Sion. Kota itulah yang menjadi tempat perlindungan bagi semua umat. Di kota itulah umat Allah akan menikmati hidup yang penuh sukacita, menikmati kebahagiaan sejati. Karena apa? Karena semua hal yang membuat mereka bersedih, semua hal yang membuat mereka menderita, itu sudah dicabut. Ayat 7. Sumber atau akar atau pabrik
dari penderitaan yang membuat mereka menangis, yaitu dosa, yaitu pekerjaan iblis, yaitu kematian, telah dihilangkan oleh Allah. Sehingga di kota itu bagi umat Allah hanya ada sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi di kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesuslah pewujud nyataan realisasi rencana keselamatan sakap haluaun dari Tuhan kita. Mengapa? Karena pertama, dalam kebangkitan Yesus telah tersedia bagi dunia ini keselamatan kekal dan keselamatan yang sempurna bagi seluruh manusia. Kebangkitan Yesus membuka jalan baru bagi semua manusia. Barang siapa yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, serta mengandalkan Tuhan Yesus di seluruh kehidupannya, pasti, sekali lagi pasti, dia selamat. Dosanya sudah dihapuskan. Dan semuanya itu diberikan secara gratis oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, bila masih ada di antara kita yang hingga hari ini belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya dan belum memiliki kepastian keselamatan, inilah saatnya saudaraku. Jangan tunggu sampai besok. Sekaranglah, hari ini, terimalah Dia. Karena di dalam Dia ada keselamatan sempurna. Dan yang kedua, dengan kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus mendemonstrasikan ke seluruh dunia bahwa tidak ada kuasa manapun yang mampu menandingi kuasa Tuhan Yesus. Bukan hanya kuasa dunia sekuat bom nuklir Amerika atau bom hidrogen dari Korea Utara yang selalu mengancam menakut-nakuti dunia pada saat ini. Kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa yang telah memperbudak manusia di seluruh dunia selama ini telah takluk, telah kalah oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit sebagai panglima terkuat. Karena itu saudaraku, adalah orang yang paling bodoh sedunia bila masih ada orang Kristen yang mau percaya, yang mau mempertaruhkan hidupnya ke tangan kuasa yang lain, ke tangan kuasa kegelapan, ke tangan datu, ke tangan ajimat, ke tangan bule-bule, penjaga di daging, atau ke tangan sumangot niopu, atau yang mempertaruhkan hidupnya kepada hartanya, kepada jabatannya, dan kepada popularitasnya. Mereka adalah orang paling bodoh sedunia. Mengapa? Karena semuanya kuasa itu telah kalah dan jauh di bawah kehebatan kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu saudaraku, mari hanya Yesuslah andalkan. Bagi anak-anak kami, anak-anak milenial yang sangat banyak saat ini mengandalkan kehebatan jejaring kita, yang sangat mengandalkan follower kita di Instagram, di Twitter, atau di media sosial lain-lainnya, mari taklukkan semuanya itu di bawah kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Gunakan semuanya itu dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus untuk memberitakan keselamatan yang di dalam Yesus itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi modal dan kekuatan utama kita menghadapi segala romantika dan segala lika-liku kehidupan ini. Zaman yang semakin maju ini ternyata menghasilkan masalah yang semakin kompleks. Perubahan yang begitu cepat membuat banyak orang menjadi limbung, menjadi bingung, dan
tidak sedikit yang menjadi takut. Ditambah lagi dengan kejahatan-kejahatan yang tidak ketulungan. Kita heran dengan masifnya sekarang budaya korupsi di segala aras. Dan kita juga dengan gadget yang kita miliki sekarang, yang seharusnya menjadi alat Tuhan untuk memberkati kita, untuk alat kita memberkati orang lain, tetapi justru acap sekali mendatangkan petaka. Karena itulah maka angka perceraian semakin tinggi. Demikian juga dengan angka bunuh diri. Jumlah pengidap stres dan depresi semakin hari semakin meningkat. Tetapi hari ini kita diyakinkan, saudaraku, kebangkitan Yesus akan memberi kita kekuatan baru, akan memberi kita cara pandang yang baru tentang hidup ini dan tentang teknologi. Dan kebangkitan itu juga akan menjadi kekuatan kita berharap akan masa depan yang lebih baik. Kebangkitan Yesus menjadi sumber nasihat bagi kita dalam menjalani hidup pernikahan kita dan hidup kekeluargaan kita. Karena itu saudaraku, mari teruslah hayati, teruslah andalkan kebangkitan Yesus. Semakin kita hayati, semakin kita andalkan, rasakanlah nikmat yang akan diberikannya kepada kita. Dan yang terakhir, setelah kebangkitan Yesus, bagi orang percaya telah tersedia jalan untuk kembali ke rumah Bapa, yaitu di sorga, di tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, sebagaimana dinubuatkan di Wahyu 21 ayat 4 berkata, Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak ada lagi, kesedihan, tangisan atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Itulah rumah kekal abadi bagi kita. Ido sabuloni todita. Dan hanya satu jalan menuju tempat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu hari ini, di hari raya Paskah ini, kita diajak, ikutlah Yesus. Jangan yang lain. Pasti kita akan tiba di sorga kekal, di sorga yang indah kelak. Selamat Paskah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Tuntun, ajar, dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hanya mau mengandalkan kuasa kebangkitan-Mu dalam menjalani kehidupan ini, terutama menghadapi segala ancaman dan rintangan yang semakin besar di zaman modern ini. Dengan mengandalkan kuasa kebangkitan-Mu, pengharapan kami akan terus kokoh, iman kami terus kuat, dan kami akan mampu memenangkan segala kuasa manapun. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang selalu percaya dan berharap hanya pada-Mu. Curahkanlah segala yang kami butuhkan, dan berikanlah kami kemujuran dan keberhasilan dalam segala bidang, sehingga kami anak-anak-Mu ini bisa tetap menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah seluruh gereja-Mu, para pemimpin gereja, dan juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, terutama para penginjil, para misionaris yang mengabarkan Injil-Mu dimanapun mereka melayani-Mu. Tolong Tuhan, berikanlah pintu yang terbuka bagi Injil-Mu.
Berikanlah keberhasilan atas semua usaha penginjilan di dunia ini, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terutama kami berdoa untuk HKBP yang berencana akan mengirimkan para penginjil ke Afrika. Kami mohon Roh Kudus-Mu turut bekerja, menggerakkan hati hamba-hamba-Mu untuk mau diutus, untuk mau diperlengkapi, memberitakan Injil di sana. Dan kami mohon kuat kuasa-Mu mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, sehingga penginjilan di Afrika dapat dilakukan oleh gereja-Mu HKBP. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, andalan kami. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 625 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di Batama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nading kadohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nileho mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di Batama nami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian gudang niasi ni roham tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung agabi si palua jala si Pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami. Amarlas ni roha dohamin waeng marningot haheheon nai. Nung talu si bolisi, talu hamatean, ay nung monak Tuhan nami,
ulu balang nagugui. Ibana do manugi ho kami siya kamatia tuhama angulua suut. Alaniu baik ku pangido hami. Saya si maroham. Patugu mahapor siyaw nami maniop barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamatiani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asa raphehe hami siya parrohaw na buruki. Asa tarulahok kami parange na baru. Say pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli na mamarita ho kaheheon ni Tuhan nami. Asalap tarsunggul akan apidem roha jala hehe siya dosa nabi. Say papos maroha nami makaporsiay naung mardami jala mardumu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anak mi. Say pasabam jala pamalum maroha nami. Top pamaroha na yas dohot tod di namarsihohot di bagasak kami. Asa terhajong jokok kami, nau pitor kami, ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul rohanami marningot akadungan nami naung jumulo ni alapmi, jala asa tarapul rohanami manao sitaono di hasyanganon. Saya puli makanamatian, nadangol, napugus, nasomarina, akka namabalu, dohot akan namalungut tuban wagijang marhite-hite hahiheo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari se sama dosa nami. Songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Calo kamu mapasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasawor homadamena tutodim. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.